Perkenalkan, nama saya Putu Esdita Apsari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mataram, Prodi Pendidikan Fisika Fakultas FKIP, dengan NIM E1Ki019061. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran fisika yang berjudul Gaya Gesek. Berikut, mari kita tonton bersama. Sebelumnya, apakah itu pengertian dari gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang menghambat suatu benda ketika benda tersebut diberi gaya. Atau biasanya gaya gesek disimbolkan dengan huruf F, yang dimana satuannya adalah Newton, yang berarti gaya. Baik, berikutnya yaitu sifat-sifat gaya gesek. Sifat yang pertama yaitu arah gaya gesek dengan arah gaya luar yang diberikan kepada benda yang bergesekan itu akan selalu berlawanan arah. Jadi tujuannya agar dapat memunculkan gaya gesek atau menghambat gerak benda tersebut. Kemudian untuk benda padat, besar gaya gesek dipengaruhi oleh tingkat kekasaran benda yang bersinggungan. Nah, jadi semakin kasar benda yang bersinggungan dengan suatu benda lainnya, maka tingkat gaya geseknya akan semakin besar. Dan yang terakhir, untuk benda yang berada di udara atau sebagai contohnya gerak jatuh bebas, maka besar gaya geseknya itu dipengaruhi oleh tingkat atau keluasan dari bidang sentuh. Nah, jadi semakin luas bidang sentuh benda, maka akan semakin besar pula tingkat gaya gesek yang dialami benda yang jatuh dari udara atau yang ada di udara. Seperti itu. Kemudian, kita akan membahas mengenai jenis-jenis gaya gesek. Nah, pada gaya gesek ini, gaya gesek terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gaya gesek statis atau GGS, dan yang kedua itu ada gaya gesek kinetis atau GGK. Perbedaan yang pertama yaitu GGS atau gaya gesek statis itu bekerja pada benda yang diam, sedangkan GGK atau gaya gesek kinetis bekerja pada benda yang bergerak atau tidak diam. Perbedaan yang kedua yaitu GGS nilainya selalu berubah, bergantung pada gaya F yang bekerja pada suatu benda. Sedangkan GGK itu nilainya selalu tetap atau konstan dan tidak bergantung pada percepatan dan kecepatan suatu benda. Dan perbedaan yang ketiga yaitu GGS memiliki nilai maksimum yang dicapai ketika benda hendak akan bergerak. Sedangkan GGK tidak memiliki nilai maksimum. Bukan hanya secara teoritis saja, gaya gesek juga dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Bagaimana itu? Ya, terdapat beberapa manfaat dari gaya gesek ini. Yang pertama, dengan gaya gesek, kita dapat mengendalikan tubuh kita ketika berjalan agar tidak tergelincir, contohnya pada permukaan yang licin atau lantai yang licin. Yang kedua, kita dapat menghangatkan tubuh kita. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita bisa menggosokkan tangan seperti ini. Secara lama-lama kita menggosokkan tangan, maka timbul rasa hangat antara kedua telapak tangan kita. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada gaya gesek. Dan metode yang kedua, ketika kita ingin membuat api untuk menghangatkan tubuh. Dua batu yang kita gesekkan secara bersamaan, itu akan mengeluarkan percikan-percikan kecil api. Dan itu juga timbul dari gaya gesek. Dan yang terakhir, dengan gaya gesek ini, kita dapat membuat benda atau apapun yang ada di sekitar kita itu menjadi bergerak atau berhenti sesuai dengan kehendak kita dengan cara memberikan atau mengurangi gaya. Baik, dari manfaat gaya gesek tersebut, kita akan membahas tentang pengaplikasian atau penerapan dari gaya gesek. Apa saja? Terdapat beberapa ilustrasi di atas. Yang pertama yaitu ban kendaraan. Kira-kira mengapa ya ban kendaraan itu dibuat bertekstur? Jawabannya, untuk memperbesar gaya gesek antara ban mobil dengan jalan raya, sehingga kita dapat mengendalikan laju dan berhentinya dari kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ketika penerjun payung itu akan mendarat. Kira-kira berbahaya kan jika mendarat tanpa adanya gesekan dengan tanah? Oleh karena itulah digunakan prinsip gaya gesek ketika penerjun payung akan mendarat di tanah. Dan yang terakhir terdapat ilustrasi mobil yang berhenti ketika lampu menunjukkan warna merah. Ya, mobil dapat berhenti karena terdapat gesekan antara rem dengan ban. Jadi, mobil dapat kita kendalikan ingin melaju ataukah ingin berhenti. Bagaimana? Sudah paham belum mengenai materi gaya gesek? Ya, untuk mempertajam pemahaman kita semua,
Yuk kerjain soal di atas ini. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.